Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Somad Bapak Dr. Kiai Haji Marjuki Al-Jawi MA. Yang saya hormati kedua imam besar kita, Ustadz Mansur Tambak dan juga Ustadz Lutfi Al-Hafiz. Semoga beliau tetap sehat walafiat, dan begitu juga kita semuanya selaku jamaah tetap sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, mohon maaf suara saya agak serak-serak ini, banyak terlalu sering berbicara jadi agak begini. Jamaah sekalian, tema kajian pada malam Sabtu yang berbahagia ini kita mengambil tema tentang Islam adalah agama kebahagiaan. Islam agama kebahagiaan. Jamaah sekalian, berbicara masalah Islam, ya. Islam itu agama yang membawa kedamaian, ya. Bagi siapapun yang beragama Islam seharusnya membawa kedamaian, ya. Damai dan tidaknya agama seseorang itu sangat bergantung terhadap apa yang ia baca. Apa yang ia baca, dari mana gurunya, bersahabat sama siapa, berteman sama siapa, punya keluarga seperti apa. Jadi banyak hal, banyak faktor yang membuat seseorang itu mampu memberikan rasa kedamaian terhadap seseorang. Apa bukti bahwa agama Islam itu memberikan kebahagiaan? Ya. Tadi buktinya jamaah sekalian, ketika kita masuk ke masjid yang tercinta ini, Allah menyuruh kita semuanya terlebih dahulu untuk melakukan berwudu, ya, melakukan berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, ya. Nah, jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berwudu, dan yang dibasuh yang pertama kali, ya, di dalam Al-Quran itu adalah muka dulu? Kenapa tidak tangan dulu? Kenapa tidak kepala dulu? Kenapa tidak kaki dulu? Ya, tapi fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian semuanya, ya.
Pas begitu kita ngambil wudhu, jamaah sekalian, kita buka keran atau pakai gayung misalnya, atau seterusnya, kita membasuh muka kita yang sebelumnya kita berdoa dengan baca basmalah misalnya, minimal basuh muka kita. Pas begitu air wudhu sampai ke muka, kemudian kita gosok-gosok sedikit ke seantero wajah kita, maka di situ ada yang disebut proses perubahan kimiawi. Ya, ini pernah kita singgung beberapa pertemuan ke belakang. Ketika menempelkan atau menggosok-gosok air ke dalam muka kita, maka di situ ada proses perubahan kimiawi. Ya. Dalam istilah medis disebut dengan vasodilatasi. Apa itu vasodilatasi? Vasodilatasi itu terjadinya pelebaran pembuluh darah di sekitar muka kita. Ya. Proses pelebaran pembuluh darah di muka kita. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa yang dibasuh itu muka terlebih dahulu? Apa ya kira-kira rahasianya gitu ya? Karena di awal tadi itu sudah dipanggil kita oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita buka tafsir itu ada tafsir Quraisy Shihab Al-Misbah, tafsir Buya Hamka Al-Azhar, tafsir Ibnu Abbas di era klasik, ya. Ternyata kalau ada panggilan dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti di balik semua perintah atau larangan itu akan ada hikmah yang besar untuk kita semuanya. Nah, untuk menggali hikmah, apa gerangan manfaat hikmah berwudu itu perlu dikaji oleh ilmu kesehatan, ilmu psikologi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan jamaah sekalian, ketika kita mengambil air wudu, membaca basmalah, berdoa, lalu ditaburkan ke muka kita, itu kan secara ilmu kesehatan itu ada penelitiannya oleh Profesor Masaru Emoto dari Jepang, ya. Jadi kalau kita mengambil air, misalnya taruhlah ini air, ya. Ini air ini kita tempel dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Maka air itu akan merespon. Air itu akan merespon dengan cara membentuk gumpalan-gumpalan mutiara air. Nah, pas begitu kita taruh di sebuah lab, dipotret oleh kecepatan kamera yang tinggi, itu menghasilkan gumpalan-gumpalan cahaya, gumpalan-gumpalan mutiara. Ini pertanda bahwa air yang diberikan doa, yang diberikan perkataan yang baik, itu merespon dengan cara membentuk sebuah mutiara. Ya, berarti jamaah sekalian, kalau kita berwudu minimal sehari kita 5 kali, belum termasuk sholat duhanya, belum termasuk sholat tahajudnya, berarti kita sudah mendoakan kebaikan terhadap kebahagiaan diri kita. Nah, kenapa demikian? Karena sholat ini jamaah sekalian, salah satu desain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah memberikan rasa kebahagiaan. Ada sebuah kitab namanya Al-Islam Ad-Dinu As-Sa'adah. Islam itu adalah agama kebahagiaan. Kalau kita buka daftar isinya, yang membuat bahagia umat muslim itu karena melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, perbuatan baik kepada orang tua dan seterusnya. Itu yang membuat
umat muslim itu menjadi orang yang bahagia, ya. Jadi lewat Islam kita didesain oleh Allah untuk menjadi orang yang bahagia. Nanti bahagia di dunia kan kita setiap hari sering berdoa lewat untayan kitab suci Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Dan ketika kita mau sholat itu kan disunahkan untuk azan, untuk iqomat, ya. Maka iqomat ada kata hayya alal falah, mari mencapai kebahagiaan. Bahagia apa? Bahagia akan bertemu dengan Allah lewat pintu sholat. Karena sholat itu adalah al-mi'raju mu'minin, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat naiknya orang-orang mukmin, ya. Sholat itu jamaah sekalian, kalau dalam konsep tarekat itu, ya, ada salah satu pengalaman dari para ulama kita di Indonesia, ya. Sholat itu seperti menghilangkan jati dirinya. Kenapa? Dia jati dirinya hilang, kemudian menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada konsep al-ittihad, menyatu. Ya. Bahkan kalau salah seorang sahabat ketika terjadi luka di tubuhnya, bahkan ada sahabat yang tertusuk perutnya sampai ke belakang, itu dicabutnya pada saat sholat. Kenapa dicabut pada saat sholat? Karena saat sholat itulah sahabat Nabi bertemu dengan Allah, dan ketika bertemu dengan Allah maka yang terjadi apapun sakitnya, apapun deritanya, dicabut pedang dari perutnya itu tidak terasa. Saking apa? Saking senang dan bahagianya. Nah pertanyaannya, kira-kira kita bisa apa tidak tuh, ya? Ya, kasus-kasus memang ada yang bisa demikian. Kan Nabi itu kalau sholat dipanggil sama Siti Aisyah itu nggak kenal. Wahai ya Rasulullah, ketika selesai sholat dipanggil sama istrinya, ya Rasulullah, siapa engkau? Dia nggak kenal sama istrinya, karena setelah sholat masih dalam kondisi belum sadar kalau sudah dipanggil sama istrinya. Ini saking nikmatnya, saking bahagianya ketika sholat dan berhadapan dengan Allah, menyatu dengan Allah. Jadi seolah-olah dirinya itu tidak ada. Ini tentu jamaah sekalian bisa diperdalam lewat kajian tasawuf. Di sholat tasawuf itu bukan hanya sholat fisik, tapi sholat ruhnya juga. Fisik kita boleh menghadap kiblat, fisik kita boleh berbicara, boleh melafalkan bacaan Al-Fatihah, tetapi sebenarnya ruh juga harus ikut sholat, ya. Jiwa kita juga harus ikut sholat. Agar apa? Agar bisa melaksanakan bahagianya sholat. Karena di awal sudah dicontohkan oleh Allah lewat perintah berwudu, orang yang berwudu itu memberikan rasa kebahagiaan. Apa bentuknya? Bentuknya kalau kita membasuh muka kita, itu di situ mengaktifkan hormon endorfin. Ini juga sudah kita singgung beberapa pertemuan ke belakang, ya. Mengaktifkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Sholat, wudu, sholat, selesai sholat kita ada rasa ketenangan, kan? Ada rasa kedamaian, tenang, damai, ya. Meskipun tanggal tua seperti tanggal muda, kan merasakan ketenangan dan kedamaian setelah sholat.
Meskipun kita ada masalah atau banyak masalah di kerjaan, di rumah tangga, di tetangga, ketika selesai sholat, tubuh dan jiwa kita itu kan merasa tenang. Kenapa? Karena sholat mendidik kita untuk menjadi orang yang bahagia. Jadi hayya 'alal falah, mari kita menjemput kebahagiaan itu dibuktikan lewat sholat. Tetapi sekali lagi jamaah sekalian, tentu sholatnya sholat yang benar-benar sholat, bukan fisiknya sholat tapi jiwanya kemana-mana. Ya, meskipun barangkali ketika sujud jiwa kita menyatu, ketika takbiratul ihram jiwa kita terlepas kemana-mana, itu manusiawi, ya, itu manusiawi, itu biasa dalam diri seorang manusia. Kadang kita menemukan kunci yang hilang dalam kondisi sholat kan, kadang kita ingat handphone kita tertinggal di kamar mandi sedang sholat. Itu biasa kita, karena ada yang namanya ada bisikan-bisikan setan, ya. Jadi jamaah sekalian, bukti bahwa Islam itu agama yang memberikan rasa kebahagiaan, yang pertama dibuktikan dengan hikmahnya berwudu, ya. Diisyaratkan ketika Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka di balik perintah dan larangan itu pasti ada hikmah yang besar, ya. Ternyata betul hikmah besar itu didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan beragama, ya. Bahkan jamaah sekalian, semakin kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, entah itu kerja bakti, baca Quran, apalagi sholat mahdohnya, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, sholat tahajud, sholat duha, dan seterusnya, ternyata semakin banyak titik-titik ruang bertuhan dalam otak kita itu, ya. Maka ada yang disebut dengan titik God spot, ruang-ruang bertuhan di dalam otak kita itu. Semakin kita banyak melakukan kegiatan ibadah kepada Allah, maupun yang langsung ataupun yang tidak langsung, maka kata para peneliti dari luar, dari Missouri University Amerika Serikat, ya, Profesor Bryce Johnston, ternyata semakin banyak ruang-ruang bertuhannya. Kalau semakin banyak ruang bertuhan di dalam otak kita, maka kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri. Yang terpikir adalah bagaimana tetangga kita, bagaimana masyarakat kita yang jadi pemimpin gitu, ya. Bagaimana keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, ya. Jadi hampir menutupi ego pribadi, ya. Hampir menutupi keinginan pribadi kalau ruang-ruang bertuhan di otak kita itu semakin banyak. Apa buktinya jamaah sekalian? Buktinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu suatu waktu pernah belum makan sampai 3 hari, ya, belum makan sampai 3 hari. Untuk menekan tingkat laparnya, itu diikat perutnya itu dan diganjal memakai batu, batunya 3. Pas begitu sholat, terdengar bunyi kersak-kersak, kersak-kersak, kersak-kersak. Selesai sholat ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, ada apa gerangan bunyi yang ada dalam tubuhmu itu? Rasul tersenyum, kemudian dibukalah perutnya itu. Ternyata Masya Allah, perut Nabi diikat, dan di dalam ikatan itu ada batu 3 untuk menekan tingkat lapar. Selesai ditanya oleh sahabat, pulang ke rumah, kemudian ada makanan. Pas mau makan, ada sahabat yang lewat yang belum makan seharian. Nabi kasih kepada sahabat yang belum makan seharian, meskipun dirinya 3 hari belum makan. Ini pertanda bahwa ruang titik bertuhan dalam otak Nabi Muhammad SAW itu begitu banyak, sehingga dirinya tidak ngurus dirinya, bahkan dirinya hanya mengurus orang lain.
lupa nasib dirinya, justru lebih banyak mengurus umatnya, sahabatnya. Dan sangat terbukti juga di akhir hayat baginda Nabi, yang diucapkan itu kan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jadi yang terpikir itu bukan dirinya, tetapi umatnya. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang yang bahagia. Buktinya dia seringkali memperhatikan kondisi umatnya, tetangganya, para sahabatnya, istrinya, cucunya, menantunya, semua diperhatikan. Ya, suatu waktu Nabi kalau pergi jauh begitu, itu kan mengundi istri-istrinya, diundi istrinya. Pas begitu diundi, ternyata yang keluar itu Sayyidah Aisyah. Diajaklah jalan-jalan oleh Rasul keluar. Ya, di tengah perjalanan Rasul balap lari sama Siti Aisyah. Yang menang Rasul, ya, yang menang Siti Aisyah. Kenapa yang menang Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah pada waktu itu masih dalam kondisi belum terlalu gemuk begitu ya. Nah, beberapa waktu kemudian balap lari lagi, yang menang sekarang Rasul. Kenapa yang menang Rasul? Karena Sayyidah Aisyah badannya sudah naik timbangan badannya, sementara Nabi dalam kondisi stabil. Ya. Ini Nabi, ya, Rasul yang mulia, banyak memberikan perhatian terhadap istrinya, perhatian terhadap menantunya. Ya, suatu waktu Nabi pulang dari peperangan, langsung keliling ke keluarganya, menemui anaknya Siti Fatimah, menemui menantunya, menemui istrinya. Meskipun dia dalam kondisi sibuk, ya, bayangkan jamaah sekalian, Nabi ketika di Madinah itu punya banyak fungsi, ya. Nabi berfungsi atau Nabi menjabat sebagai kepala negara, iya. Sebagai jenderal perang, iya. Sebagai pebisnis juga iya. Sebagai kepala keluarga, iya. Sebagai seorang kakek, sebagai seorang mertua, sebagai seorang pemimpin politik dan seterusnya. Punya banyak fungsi, tetapi keluarga diperhatikan. Jadi tidak meninggalkan perhatian terhadap keluarga. Meskipun dia sibuk, tapi kemudian perhatiannya tercurah kepada orang-orang yang dicintainya, khususnya keluarga, wabil umumnya adalah para sahabat, para umat muslimin yang ada pada waktu itu. Jamaah sekalian, ini Islam memberikan rasa kebahagiaan, ya, lewat sholat. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama perbaiki sholat kita, perbaiki cara berwudu kita sesuai dengan syariat. Kalau memang belum terlalu paham, silakan tanyakan kepada para ulama yang ada di sekitar kita, bagaimana cara berwudu yang baik itu, bagaimana cara sholat yang baik itu, agar apa? Agar diri kita itu merasa bahagia. Kalau bahagia, kan yang untung itu adalah kita, yang untung keluarga kita, anak istri kita. Karena pada hakikatnya Islam itu bukan agama yang menyulitkan, tetapi Islam itu agama yang memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Islam itu tidak menyulitkan, bahkan memudahkan. Contoh jamaah sekalian, kalau kita bepergian ke suatu kota, kan boleh dijamak. Yang puasa Ramadan juga boleh berbuka, karena Islam tidak memberatkan. Ya, sholat ketika sedang bepergian boleh dijamak. Artinya Islam itu adalah agama yang sangat perhatian terhadap berbagai macam kondisi hambanya. Ya, tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, ya sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil miring, tidak bisa sambil miring sambil tiduran,
atau dengan isyarat. Jadi agama Islam itu memudahkan kita, tidak memberatkan. Ya. Berarti jamaah sekalian, kalau ada di antara kita yang memberatkan terhadap kewajiban agamanya, berarti ada yang perlu dikoreksi. Ya, karena buktinya Islam itu yassiru wala tu'assiru. Salat dalam kondisi pandemi boleh dikasih jeda, dikasih jarak, dikasih space, dan juga salat boleh memakai masker dalam kondisi pandemi. Kenapa? Karena ada unsur darurat di sana. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Tetapi kalau pandemi sudah selesai, kembali salat dirapatkan dan tidak boleh memakai masker. Inilah Islam, agama yang memudahkan, agama yang tidak menyulitkan. Bahkan Islam itu adalah agama yang memberikan rasa kebahagiaan. Jamaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi suara saya dalam kondisi mindeng barangkali tidak enak didengar begitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini tugas kami, tugas saya pribadi untuk menggantikan Ustadz Dr. Marjuki yang berhalangan hadir, yang sedang ada tugas ke luar kota. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.